Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks tanggapan. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana materi kita sebelumnya yaitu tentang apa itu teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan menyimpulkan teks tanggapan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan serta mengungkapkan tanggapan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi nanti silakan kalian catat materi yang ibu sampaikan jika itu perlu. Nah, ingat jika itu perlu dan tidak ada di modul yang ibu berikan, bisa kalian catat penjelasan dari ibu. Terus nanti jika kalian ada pertanyaan bisa kalian catat dulu. Nanti kita akan membahasnya di forum grup WhatsApp kelas. Jadi silakan kalian simak materi dari ibu dan selamat untuk belajar. Silakan disimak anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum ibu menyampaikan materi pada hari ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan yang berisikan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan strukturnya. Memasuki pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ada 3. Yang pertama yaitu konteks atau evaluasi, merupakan struktur yang pertama dari teks tanggapan. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis. Terdapat pada paragraf pertama teks yang berisikan apa yang ditanggapi, di mana, dan peristiwa yang terjadi. Pada struktur ini pula menggunakan bahasa yang deskriptif. Struktur yang kedua yaitu deskripsi teks. Pada struktur ini disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat ini biasanya muncul pada paragraf kedua dan ketiga, dan sama seperti konteks atau evaluasi, pada bagian ini juga menggunakan teks deskriptif. Yang terakhir yaitu penilaian. Struktur ini berisi tentang penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Penilaian ini muncul pada paragraf terakhir, dan pada struktur ini mengungkapkan 2 hal atau 2 poin utama. Yang pertama yaitu pujian dan yang kedua yaitu kritik. Yang pertama yaitu pujian. Memuji berarti melahirkan kekaguman dan penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik, bagus, indah, dan sebagainya. Memberi pujian ini harus bersifat objektif dan tidak melebih-lebihkan. Jadi harus diingat ya anak-anak, ketika kalian memberikan pujian terhadap karya seseorang, maka tidak boleh dilebih-lebihkan. Harus objektif dan tidak pandang rasa atau pandang bulu. Yang kedua yaitu kritik. Mengkritik berarti memberikan masukan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu yang dikritik, baik itu karya seni, karya sastra, bahkan pendapat seseorang. Selanjutnya kita akan membahas ungkapan-ungkapan dalam teks tanggapan. Yang pertama yaitu ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pelempar gagasan. Contohnya, ide tersebut sangat tepat. Yang kedua yaitu ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran penulis. Contoh, tentu pandangan-pandangan itu dapat terbantahkan. Yang ketiga yaitu ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Contohnya, dia mengatakan bahwa ...
Yang keempat yaitu ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Contoh, data yang disajikan menunjukkan bahwa titik. Yang kelima yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Contoh, saya setuju dengan pendapat itu, tetapi titik. Yang keenam yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Contoh, alasan pertama adalah titik, alasan kedua adalah titik, alasan ketiga adalah titik. Sekarang Ibu akan memberikan contoh teks tanggapan. Silakan kalian simak teks tanggapan berikut. Bagian konteks atau evaluasi. Mungkin ada sebagian atau bahkan kebanyakan orang tua dan juga siswa SMP seringkali dibingungkan dengan pilihan ini, terutama bagi siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dan harus segera menentukan pilihannya. Tentu akan memilih, akan masuk SMA ataupun SMK, tidak boleh sembarangan. Kita harus mempertimbangkan kekurangan atau kelebihan masing-masing pilihan sebelum kita memilihnya. Apa saja alasan-alasan yang dapat memperkuat langkah kita? Bagian kedua yaitu deskripsi teks. Alasan yang pertama, kita pasti sudah mengetahui jika lulusan SMK lebih mudah dan lebih siap untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Karena di SMK, siswa tidak hanya diajarkan teoretik yang mendalam sesuai jurusannya saja, melainkan di sana para siswa juga dibekali dengan kemampuan praktek yang sangat menambah pengalaman dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja. Bagian ketiga yaitu penilaian. Dengan demikian, siswa lulusan SMK jauh lebih siap kerja dibandingkan dengan SMA, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Namun, untuk menentukan pilihan itu semua tergantung dengan minat, kemampuan, serta bakat siswa tersebut. Jadi ini adalah penilaian.